Kalau biasanya headset gaming itu kesannya mahal-mahal, nah kali ini gue kedatangan 4 headset gaming dari Gamen yang punya harga terjangkau tapi spek sama looks-nya itu gaming banget guys. Siapa tahu ini tuh bisa jadi pilihan buat teman-teman yang emang lagi nyari headset gaming gear setnya. Hai semua, gue Wasa. Sebelum mulai videonya, gue mau ngasih tahu dulu nih, kalau semua produk-produk yang di sini itu tidak ada yang nyampe 500.000 harganya. Terlebih lagi ya, ada diskon spesial di Tokopedia dan pastiin belinya di link yang gue taruh aja di deskripsi di bawah biar teman-teman gak usah nyari-nyari lagi. Terus nih ya, ngomong-ngomong soal Tokopedia, mau ngasih info tambahan juga nih. Kalau misal Apple itu punya event yang namanya WWDC, Google itu punya Google I.O. Nah, tech company di Indonesia ada juga yang namanya adalah Start. Nah, Start ini adalah event konferensi teknologi tahunan dari Tokopedia, di mana teman-teman itu nantinya bisa belajar inovasi dan terobosan-terobosan teknologi, serta pengalaman-pengalaman mereka, maksudnya ya teman-teman Tokopedia, itu dalam membangun salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Di dunia ya, termasuk Indonesia sendiri, perlahan itu segalanya ya sama-sama kita tahu, udah mulai masuk ke ranah digital. Orang-orang di Indonesia juga sebenarnya banyak banget yang capable, cuma butuh wadah tuh untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, lewat event Start Summit ini, Tokopedia tuh memberikan sebuah wadah yang bisa mengakomodir teman-teman berbakat dan yang punya passion di dunia teknologi digital untuk saling berbagi ilmu. Nah, para pembicaranya juga ya pastinya ahli teknologi. Mereka tuh akan nge-sharing 3 topik utama, yaitu yang pertama soal core engineering, yang kedua infrastruktur dan productivity, dan yang ketiga soal data. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang atau ingin berkecimpung banget gitu di dunia digital ya lebih dalam lagi, wajib sih buat ikutan event Start ini. Acaranya tuh online dan gratis guys, tenang aja. Di hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Nah, buat ikutannya gampang banget, cuma tinggal daftar aja di websitenya Tokopedia Academy, atau biar gampangnya klik juga link di deskripsi nanti gue sediain ya. Sekarang kita lanjut lagi ngebahas headsetnya. Kayaknya mulai dari yang paling murah dulu aja kali ya. Nih, yang earphone nih, yang tipenya adalah Gamen GE 200. Isi di dalamnya selain ada headsetnya, ada juga mic tambahan, ear tip cadangan, dan kertas garansi. Nah, kalau ini kenanya sih ya earphone ya, dan dari fisiknya aja seperti ini. Modul earphone-nya tuh kayak panjang banget dan ada ear hook-nya. Warnanya juga hitam merah yang menurut gue ini makin kelihatan gaming banget, kayak galak aja gitu. Looks-nya dari jauh tuh gue kirain metal warna merah-merahnya ini, tapi ternyata materialnya tuh plastik semua. Buat jack audionya dikasih model L kayak begini. Drivernya punya ukuran 10 mm dan mic tambahannya juga bisa dipasangin di earphone yang sebelah kiri. Nah, suara mic-nya tuh kira-kira seperti ini ya, kalau teman-teman lagi main game pakai earphone-nya yang ini. Tuh, ya. Ini yang mic-nya langsung dari sini, jadi bisa kedengeran. Kayak gimana suaranya dari Gamen GE 200. Nah, buat fittingnya jujur ya guys, di kuping gue sih ini kenanya kurang nyaman. Kepanjangan aja ini buat kuping gue. Jadi masih kayak ada sisa gitu loh, tuh. Dan jadinya tuh kayak lama-lama tuh bakalan turun ke bawah gitu dari kuping. Cuma ya kalau buat suaranya ya pastinya nggak ada delay ya. Karena kan ya kita tahu sepanjang video ini, gini tuh gue bakal ngebahas headset-headsetnya itu pakai kabel semua. Lanjut lagi soal karakter suaranya, ini tuh bassnya kental. Cuma treble sama mid-nya itu masih kejaga dengan baik. Jadi nggak dominan banget sih bassnya. Nah, buat varian yang paling murahnya ini oke sih kalau menurut gue ya, di luar ekspektasi kenanya. Kirain ya gara-gara materialnya ini yang plastik semua jadi agak berkurang gitu kualitasnya. Ternyata tuh malah enggak loh, malah lumayan ini. Oke, yang Gamen GE 200 kelar. Sekarang kita lanjut ke Gamen yang apa nih, GH 2200. Wow, boxnya lebih gede guys. Tuh. Oke, lanjut isi di dalam boxnya cuma ada headset sama kertas garansinya aja. Looksnya tuh kayak begini ya, dominan warna hitam dengan paduan warna biru. Nah, hitam biru kalau di mata gua ngelihatnya kayak lebih futuristik aja sih, bukan galak kayak hitam merah. Kabel yang dikasih juga modelan braided kayak begini dan ujungnya itu ada USB serta colokan jack 3,5 mm, bentukannya L juga. Ini yang USB buat nyalain lampu LED di headsetnya jadi begini. Terus di sebelah kirinya juga ada mic-nya nih, tinggal dikebawahin aja kayak begini kalau mau dipakai. Tuh, gitulah pokoknya ya. Di kabelnya juga ada kontrol buat naik turunin volume sama mute switch.
Ngomongin soal fittingnya, pad di bagian atas kepala ini menurut gua enak sih, lembut. Dan pad di kuping juga modelannya over ear ya. Jadi kuping kita tuh full masuk ke dalam semuanya. Clampingnya juga menurut gue enak, nggak bikin bagian kepala kanan sama kiri tuh sakit gitu. Terus juga bisa di adjust juga tinggi rendahnya kayak begini, ada angka-angkanya. Buat kualitas suaranya ini gue bisa bilang standar aja sih. Dia juga mainnya all around gitu, nggak ngebass banget, nggak treble banget juga. Gue ngajak main game di PC juga aman-aman aja nih kuping gue ngerasainnya. Suara kanan kiri ya aman lah, jelas ya, namanya juga headset kabel ya, bukan bluetooth, jadinya nggak ada delay pastinya. Untuk drivernya sendiri ukurannya tuh 50 mm. Serba pas aja pokoknya, dan ya udah sih biasa-biasa aja juga suaranya. Pokoknya yang gue rasain ini headset ya, fittingnya itu enak guys. Aman sih buat dipakai. Nah, kayak gini contoh suara dari Gamen GH2200 kalau misalkan teman-teman pakai saat main game. Nah, buat noise cancellingnya ini ya lumayan juga kenanya, soalnya ini kan over ear ya. Jadi itu suara dari luar ya nggak begitu kedengeran banget lah. Intinya ini headset buat gue pribadi gue suka karena looksnya pas lagi gue pakai gitu ya, kelihatan oke. Soalnya kepala gue juga, ini kan teman-teman bisa lihat nih, kepala gue tuh kecil men, jadi nggak kelihatan kelelep aja pas kepala gue, atau maksudnya ya ini pas gue pakai nggak kelihatan kelelep gitu kan. Dan ini juga garis-garis lampu LED-nya gue suka, simple aja gitu kelihatannya. Dan yaudah, sekarang kita lanjut lagi ke headset berikutnya, yaitu Gamen GH1500. Mana ya? Nah, ini dia. Oke guys, boxnya lebih gede lagi ketimbang yang GH2200. Oke, kayak yang udah-udah kita bahas isi dalam boxnya dulu. Selain dapat headsetnya, ada juga kabel splitter dan kertas garansi. Terus headsetnya juga kayak gini guys, gede banget ya. Bahkan di kepala gua pasti kelihatan banget kegedean ya, kayak robot jadinya. Materialnya yang bagian atas ini tuh metal nih ya, dan nggak bisa di adjust manual, jadi otomatis gini ngikutin kepala kita. Buat ear cup-nya materialnya plastik dengan karet rubber yang aman menurut gue, yang nggak ada masalah juga sih maksudnya di kuping gue ya. Clampingnya juga nggak sakit, dan kalau soal noise cancellingnya yang ini berasa lebih kedap. Mungkin karena lebih tebel juga nih busanya ya ketimbang yang GH2200 tadi. Ada lampu RGB-nya juga, dan ini modelannya breathing gitu. Jadi warnanya tuh berubah-berubah sendiri pelan-pelan. Kabelnya juga tebel, dan ini tuh bentukannya kayak kotak gitu loh. Nah, kalau gue baca dari Gamennya ini sendiri menyebutnya adalah kabel super wire resistant. Jadi tuh wire atau kabel yang dilapisin sama bahan anti aus gitu guys. Jadi pemakaian jangka panjang bisa lebih aman banget. Ujung kabelnya ada jack audio 3,5 mm ya, bentukannya L juga, dan USB buat nyalain lampu RGB-nya. Ngomongin kualitas suaranya, ini tuh lebih cering-cering, lebih jernih gitu aja sih pokoknya ya daripada yang GH2200. Cenderung ke arah detail, mid sama high-nya juga oke banget, dan bass-nya juga pas menurut gue. Di set volume yang sama, misalkan 80%, di headset ini tuh kedengarannya lebih kencang suaranya daripada yang GH2200 tadi. Enak lah pokoknya yang ini. Keluhan gue pribadi ya cuma di bentuk fisiknya aja sini, menurut gue kegedeannya di kepala gue. Tapi kalau kepala teman-teman mungkin lebih gede ya aman-aman aja kenanya. Oh ya, ini juga modelan ear cup-nya over ear ya, jadi kuping kita tuh masuk semuanya juga ke dalam. Ada volume rocker di sebelah kiri, dan mic-nya juga udah nyantol begini aja di sebelah kiri ya. Jadi ya kalau mau dikatasin kayak GH2200 nggak bisa. Nah, buat keluaran suara si GH1500 ya kira-kira kayak begini kalau misalkan teman-teman pakai buat main game ya. Gitu guys. Oke? Nah, sekarang kita bahas headset yang terakhir dari Gamen, yaitu Gamen GH7100 yang punya box paling gede ketimbang box-box Gamen yang dari tadi udah kita bahas guys. Nah, selain boxnya juga yang paling gede, ini juga harganya yang paling mahal sendiri guys. Tapi ya balik lagi, semahal-mahalnya Gamen tetap aja nggak nyampe 500.000 ya. Di dalam boxnya ini tuh ada kotak lagi ya, isinya tuh kertas garansi, user manual, sama ear cup cadangan, cuma materialnya fabric. Beda sama yang terpasang ini, materialnya kulit sintetis lembut. Nah, kalau ngomongin looksnya ini tuh sekilas mirip sih kayak si GH1500 ya. Bagian atasnya ini metal, dan ear cup-nya ini tuh ya plastik. Cuma tetap aja beda sih. Plastiknya ini tuh berasa lebih mantep aja pas kita pegang ya. Bentuknya juga sama, gedenya kayak si GH1500 yang bikin kepala gua kelihatan kecil banget jadinya.
Kalau ngomongin fittingnya juga ini mirip-mirip, aman lah kayak si GH 1500 tadi. Cuma kayak yang bikin beda ini adalah kualitas suaranya. Detailnya tuh all around juga sama kayak GH 1500, cuma sound stage-nya ini tuh lebih luas lagi. Jauh malah lebih luas ketimbang yang si 1500. Nah, terus headset ini juga mendukung 7.1 atau 7.1 surround sound. Gua ngetes main CS, suara sekitar ini tuh jernih banget. Suara langkah kakinya kedengeran parah, kayak deket banget gitu. Jadi itu kita bisa tahu suara musuh atau ya kakinya musuh gitu ya bakalan datang dari arah yang mana. Terus buat noise cancellingnya juga ini yang paling oke sih ketimbang yang lain. Mic-nya tuh ada di sebelah kiri dan nggak bisa dikatasin juga, serta ada volume rocker juga di sebelah kirinya. Kabel yang dikasih modelan braided hitam dan ujungnya cuma USB aja. Jadi emang khusus nih buat kita main di PC atau di laptop. Ada dukungan software tambahannya juga buat maksimalin fitur 7.1 surround sound-nya. Cuma ya gue taruh di deskripsi aja. Intinya soal harga nggak bohong. Emang yang ini tuh paling oke fitur sama keluaran suaranya. Drivernya yang dikasih juga sama 50 mm. Dan yang ini adalah contoh keluaran suara dari mic-nya headset Gamen GH 7100. Jadi ya harusnya suaranya jernih dan noise di sekitar juga nggak kedengeran. Ada AC di sini. Nggak kedengeran kan? Ya bagus emang sesuai harganya. Terus di sini juga di bagian mic-nya sini nih ada mute switch-nya. Jadi teman-teman tuh bisa matiin atau nyalain mic-nya tuh langsung dari yang di sini nih. Dah intinya semua headset yang gue bahas ini tuh emang mencerminkan banget nuansa gamingnya. Apalagi ada lampu RGB-nya. Bahkan yang satu tadi tuh yang earphone ya, kan emang nggak ada lampu RGB. Tapi tetap looks-nya itu terlihat gaming karena ada mic tambahannya di sebelah kiri. Semua headsetnya keren-keren menurut gue dan semuanya juga terjangkau. Apalagi kalau teman-teman lihat harganya sekarang itu lagi banyak potongan. Jadi langsung aja melipir dan cek-cek harganya di link yang gue taruh di deskripsi. Pokoknya ya, menurut gue pribadi sih ini semua headset yang abis gue bahas dari Gamen kenanya tuh worth it. Karena sesuai banget sama fitur dan harga yang dikasih buat kita para penggunanya. Gitu ya, jadi terserah teman-teman mau beli yang mana. Terus juga ya udah sesuaiin sama budgetnya aja. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.